Dan bisa untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut terkait kasus penembakan WNI di perairan Selangor, Malaysia, kini kita terhubung dengan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Riau, Bapak Fani Wahyu Kurniawan. Kita sapa, selamat petang Pak Fani, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Laporan 8 Petang Garuda TV. Pak Fani, informasinya kita ingin luruskan terlebih dahulu, sebenarnya kalau jumlah korban sendiri yang ditembak ada 5 atau 6, Pak? Ya, untuk data korban yang memang kita dapatkan dari teman-teman di perwakilan untuk Kemlu itu total ada 5 korban, Mas. Ada 5 korban yang jadi korban. 1 orang telah dinyatakan meninggal dan kemarin sudah kami fasilitasi pemulangannya ke daerah asal dan sudah dimakamkan tadi malam di daerah Rupa Selatan, Bengkalis. Sementara yang 4 korban lainnya itu masih dalam pengawasan atau perawatan pihak rumah sakit. 2 diantaranya sudah bisa terverifikasi, artinya sudah bisa diajak untuk komunikasi, sedangkan yang 2 lainnya masih dalam kondisi kritis. Saat ini dalam perawatan di rumah sakit mana, Pak, infonya, Pak? Keempat korban yang dirawat. Itu rumah sakit di Silang ataupun di daerah Malaysia, Mas. Ada 2 rumah sakit yang ada untuk di Malaysia sana. Kita dengar bahwa teman-teman dari BP3MI dan juga pemerintah pusat sedang mengupayakan untuk pemulangan ya kepada keempat korban yang mengalami luka. Sejauh ini apa saja bentuk temuan-temuan yang didapat, kemudian upaya yang dilakukan pendekatan kepada pihak Malaysia, Pak Fani? Ya, ini perlu kami luruskan juga, ini perkembangan yang bagus. Artinya didapat informasi dari 2 korban yang telah bisa kita verifikasi atau kita bisa diskusi. Ini informasi dari teman-teman perwakilan bahwasanya yang dinyatakan atau disampaikan oleh APPM Malaysia bahwasanya terjadi perlawanan terlebih dahulu oleh WNI kita, sedang langsung akhirnya dibalas oleh APPM-nya Malaysia, itu sama sekali tidak benar. Karena posisinya penjelasan dari atau kesaksian dari korban ini bahwasanya mereka tidak melakukan perlawanan terhadap petugas APPM tersebut. Nah, itu yang memang kita coba usut atau masih dalam oleh teman perwakilan. Ini kenapa sampai terjadi mereka melakukan aksi yang memang tidak terlalu luar biasa kalau ya. Karena di satu sisi memang mereka tidak bersenjata, tapi perlawanannya atau perlakuannya seperti militer, jadi ditembak seperti itu untuk para korban ini. Kita juga mendengar bahwa sedang ada pendalaman, Pak, ya, apakah bentuk perlawanan atau penembakan dilakukan oleh pihak polisi Malaysia sudah sesuai prosedur atau belum. Tapi sebenarnya kalau Kepala Polisi Selangor menyebut bahwa sempat ada upaya penyerangan terlebih dahulu dari pihak WNI, ada upaya penabrakan kapal sebanyak 4 hingga 5 kali. Kronologi yang sebenarnya seperti apa, Pak Fani, kalau bisa dipersingkat, diceritakan? Kronologi selengkap detailnya memang masih dalam pendalaman pihak kami konsuler yang memang baru kemarin bisa dilakukan atau mendapat izin untuk komunikasi dengan korban. Makanya kemarin baru dapat informasi bahwasanya korban tidak melakukan penyerangan. Mungkin kalau terjadi untuk pengamanan kapal ada pergeseran atau kapal dengan speed, dan itu mungkin hal biasa dalam hal untuk pengamanan. Tapi yang disesalkan adalah kenapa sampai dengan melakukan tindak penembakan tersebut. Padahal diketahui bahwa WNI kita tidak melakukan dengan senjata api, hanya senjata perang yang didapat di perahu. Diketahui seperti itu. Dan ini memang akan kami coba dorong melalui KP2MI, melalui perwakilan untuk Kemlu untuk bisa melakukan transparansi kepada polisi Diraja Malaysia untuk kronologi sebenarnya apa yang terjadi sampai dengan mereka melakukan tindakan berlebihan kepada warga kita. Baik, kejadiannya tanggal 24 Januari, Jumat dini hari itu, Pak, ya, sekitar pukul 3 pagi. Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit, Pak Fani, seperti apa keadaan saat itu, seperti apa jumlah atau awak dari kapal yang diserang, apakah bagaimana korban lainnya selain 5 orang tersebut? Ya, memang itu kondisinya pagi ya, 3 pagi ya, itu kalau berdasarkan pantauan tadi mereka melakukan operasi, ternyata terdapat ada 1 speed warga kita yang memang disinyalir akan keluar dari wilayah Malaysia menuju ke Indonesia dengan tidak melengkapi atau tidak melalui jalur resmi. Ini mungkin terjadi seperti itu sekali lagi, tapi yang kami sesalkan atau yang pihak Indonesia sesalkan itu kenapa sampai mereka melakukan aksi yang memang di luar batas kemanusiaan tersebut. Nah, ini yang kita sedang cari untuk prosedur untuk kronologis aslinya.
Apakah sudah ada info Pak, kapal betul berisi 5 orang saja atau juga terdapat WNI lainnya, penumpang lainnya? Ya memang informasi kita juga masih melakukan pendalaman kami warga negara Indonesia lainnya di dalam kapal tersebut. Tapi yang sudah berita beredar memang kita ketahui bahwasanya ada beberapa warga Indonesia lain yang memang turut dalam kapal pada saat di pantai atau pada saat ditemukan kapal oleh pihak oleh masyarakat, itu tidak ada warga lain selain korban penembakan tersebut. Mhm, mhm. Baik, yang kita tahu bahwa memang ini masih menjadi PR bagi pemerintah kita juga Pak ya terkait dengan pengawasan pengiriman TKI atau PMI keluar, apalagi sifatnya mungkin ada juga yang non prosedural begitu Pak ya. Sejauh ini seperti apa Pak pengawasan praktik pengiriman PMI sendiri? Untuk proses pengawasan memang kita selalu aktif, terlebih di kami di perbatasan laut dengan Malaysia. Kami di Riau itu daerah perbatasan yang cukup strategis untuk bisa melakukan perjalanan ke Malaysia dengan jalur tidak resmi. Ini kita selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum khususnya di wilayah perlintasan laut, baik itu Lanaldu, pihak Angkatan Laut, pihak Satpol Air untuk bisa melakukan deteksi tempat-tempat atau speedboat yang dinyatakan akan berangkat secara ilegal ke perairan Malaysia. Itu kita terus aktif di dalam daerah-daerah yang memang kita sudah sinyalir memang tempat-tempat yang memang akan digunakan oleh para oknum atau para tekong atau para sindikat ini untuk memberangkatkan korbannya untuk berangkat ke Malaysia dengan cara ilegal. Mhm, mhm. Kita harapkan semoga upaya teman-teman dapat segera memulangkan dari keempat korban yang tersisa. Kemudian kira-kira seperti apa Pak agar kejadian serupa tidak terjadi kembali? Ya, itu tentu peran kami KP2MI maupun dengan stakeholder lainnya bahwasanya kita harus aktif untuk melakukan sosialisasi. Nah, terutama di daerah pedalaman. Karena mungkin dari hampir 80% korban untuk pekerja migran ilegal ini atau yang tidak berdokumen itu rata-rata yang minim informasi dan juga lebih gampang untuk dihasut oleh para sindikat untuk bisa berangkat ke luar negeri secara instan. Yang mereka inginkan sebenarnya ingin bekerja. Tapi memang aturan atau sesuai undang-undang itu ada syarat yang memang harus dilengkapi untuk bisa mereka berangkat ke luar negeri secara prosedural. Yaitu yang harus kita lakukan sosialisasi. Agar apa? Agar hal-hal seperti ini itu tidak terjadi kepada warga kita. Perlakuan serta pelindungan jika bekerja secara prosedural pasti pemerintah akan hadir untuk melindungi 100%. Tapi jika memang tidak mempunyai dokumen resmi, ini yang mungkin agak sulit. Tapi bagaimanapun kita sebagai pemerintah akan melindungi warga negara kita baik itu yang ilegal maupun yang legal. Betul. Kami yakini dan juga optimistis bahwa pemerintah melakukan pengawasan dan juga pengawalan dengan ketat kepada PMI yang dikirim. Terima kasih Pak Fani, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan PMI.